Video hari ini harga emas penutupan 3.586. Oke, sebelum saya bahas lebih lanjut, saya mau bahas sesuatu bahwa mulai Senin kemungkinan besar saya akan live trade-nya di grup. Ya, karena saya mau fokus entry juga dan juga lebih tenang aja ya. Kalau saya terus membaca chatnya atau ini saran begini, nanti saya bisa gak konsen gitu ya kan. Jadi saya pun mau untuk lebih tenang, dikonsentrasi dan ambil keputusan lebih tepat lagi ya. Dan juga saya ada buat slotnya ya, ada buat 2 opsi sih, cuman slotnya terbatas ya untuk yang mau gabung ya. Jadi kalau untuk harian itu biayanya 10.000 ya, kalau full member itu 150.000 per bulan ya. Kalau slotnya udah full member, sudah terpenuh, mungkin pada tam harian mungkin sebentar ditutup dulu ya, kedepannya gimana lah, step by step dulu ya. Jadi kalau saya kalian mau gabung, linknya ada di deskripsi ya. Jadi siapkan diri, jangan sampai ketinggalan momennya ya. Jadi saya pun udah coba ya, ternyata kalau live-nya di Discord itu lebih enak ya, dan delay-nya cuma 1 detik aja ya, lebih aman, lebih cepat juga di situ. Dan kan yang ikut kan mungkin jelas ya kan, jadi gak tahu ini kan. Kalau taruh banyak nanti saya pun sendiri agak stres gitu kan. Nanti mau analisa lagi ya, nanti saya analisa lagi, mau cari breakout lagi, saya sendiri mau entry lagi, habis itu mau lihat chat lagi, tanya jawab lagi, tahu banyak di situ. Saya pun jadi kayak bisa gas, bisa agak tenang, bisa ragu ambil keputusan ya kan, karena dalam pikiran itu terlalu banyak yang harus aku susun, jadi acak-acak gitu. Jadi bisa ya, bisa membuat saya bisa tiba-tiba emosional atau apa, gangguan apa kita nggak tahu di situ kan. Jadi agak saya mau mengurangi pikiran ya. Kalau tahu banyak pikiran nanti saya bisa keputusan, nanti bisa emosional juga ya kan. Makanya trade ini sebenarnya sangat ngaruh dengan psikologi gitu ya kan. Saya juga manusia, juga bisa buat kesalahan juga nanti ya kan. Nah tahu-taunya saya jadi emosi gitu kan, terbawa suasana ya. Mungkin masih aman-aman aja, cuma jaga-jaga sampai terjadi gitu ya. Kalau udah emosi ya susah, nanti metodenya sudah beda lagi, nanti itu udah kebas dendam, itu yang bahaya sekali ya. Oke, jadi ini terbatas ya, semua ya kalian bijak ambil keputusan ya, mana yang bagus mana tidak ya, bebas. Oke. Oke, sekarang kita akan bahas newsnya untuk minggu depan ya. Untuk yang nggak tahu, kalian bisa cek ke di sini cara lihatnya ya. Kalian bisa ke kayak Forex Factory, yang cek aja. Di situ juga ada berita, kalian bisa cek gitu ya. Ada news, ada. Oke. Senin gak ada news biasa, kalau gak ada news biasa akan sentimen masuk. Jadi suka-suka harganya mau turun-turun ya, naik-naik gitu ya. Sama gitu. Jadi Senin Selasa agak gitu ngaruh ke sentimen. Rabu ada PPI juga ngaruh. Tapi yang terpenting ini ya, ini akan dinarasi suku bunganya situ ya. Udah diperkirakan naik nih ya kan. Sebenarnya 2,7 diperkirakan naik. Jadi ini rumit nih. Kalau dia 2,9 bisa dinarasi suku bunga ditahan ataupun diturun karena ekonomi bagus, wajib diturunkan suku bunga. Kalau dia turun pun bisa dua sisi juga, jadi agak susah. Impresi ini akan harganya akan atas bawah nih, kocok atas bawah nih, hati-hati. Impresi itu gak gampang dinilainya ya. Impresi itu gak bisa nol, cuma angkanya masih di luar target Fed di situ ya. Kalau kalian mau fokus newsnya agak susah, gak usah entry news. Kalau saya pribadi, saya tidak entry di news ya, selagi belum ada konfirmasi ya saya gak entry, biarin aja, gak apa. Mau seberapa tinggi biasa-biasa aja, karena memang tugas prinsip saya itu gak kejar profil gitu, karena saya lebih cari kualitasnya, amannya ya, risikonya agak rendah ya. Karena setiap kita entry selalu ada risiko, tinggal pilih high risk, medium risk, low risk gitu aja. Oke. Nanti setelah minggu ini selesai, selanjutnya akan minggu depan itu akan ada pembahasan suku bunga di tanggal 17 ke 18 ya, pagi-pagi ya.
jam 1 ini ya. Nanti data keluar, kita prediksi gimana, pasar perkiraan akan turun berapa persen gitu. Nanti akan narasi lagi bahwa suku bunga akan turun 25 PS, itu kurang gitu. Kalau pasar mau 50, kalau 50 emas bisa tinggi, kalau 25 bisa buat emas tuh juga bisa aja ya. Semua tergantung market mau lebih ke logisnya kemana gitu. Oke, jadi hati-hati ya, apapun wajib kalian pasang stop loss ya, karena harga udah sangat tinggi, kecuali harga udah turun dan tengah-tengah masih oke. Ini harganya buy salah, sell salah, jadi wajib kalian pasang stop loss, jangan di hold. Nanti kalian buy tiba-tiba turun tajam, kalian hold mampus ya kan. Nanti kalian buy kalian sell di mana tinggi lagi, bahaya ya. Jadi jangan ya, belajar membatasi kerugian ya. Yang jago trading sebenarnya lebih jago membatasi kerugian, bukan jago profit di situ. Oke?